sedang mengumandangkan takbir, mengumandangkan ta'zim, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat-nikmat yang andai kalau kita hitung maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka seandainya kalau kita jadikan semua air lautan menjadi tinta dan pepohonan di muka bumi ini menjadi pena digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitung sebahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kalian mencoba menghitung nikmat Allah, sesekali tidak akan mungkin. Maka tiada sikap yang terbaik dari hamba yang beriman melainkan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam makna senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu semua yang berhadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hanni'ukum bi'idil adha, 'idukum mubarak. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga Allah memberkahi kita bersama, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah menjadikan semua amalan kita diterima. Amin. Allahumma amin. Eid berasal dari akar kata aud yang bermakna berulang. Kenapa maknanya berulang? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang hari ini setiap tahunnya. Atau maknanya adalah Allah mengulang memberikan rahmat, ampunan dan semua nikmat-nikmat dan ridha-Nya kepadanya pada hari itu, sehingga disebut dengan Eid. Oleh karenanya dalam sebuah pepatah Arab disebutkan oleh para ulama, "Laisa al-'idu liman labisa al-jadid, wa innamal 'idu liman ta'atuhu tazid." Sesungguhnya Eid bukanlah untuk orang-orang yang memakai pakaian baru, tetapi Eid itu bagi orang yang ketaatan selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وليس العيد لمن تجمل باللباس والمركوب وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. Dan Eid bukanlah bagi orang-orang yang berhias dengan berbagai macam model pakaian dan kendaraan, namun hari Eid itu diperuntukkan untuk hamba-hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap tahun Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita hambanya dua hari raya. Yang keduanya dilakukan dan disyariatkan setelah melakukan sempurnanya ibadah. Idul Fitri kita lakukan setelah sempurnanya ibadah puasa Ramadan, dan Idul Adha kita lakukan setelah sempurnanya para jemaah haji melakukan rukun haji mereka. Dan setiap minggunya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita juga hari Eid, yakni hari Jumat. Tiada hari yang mana matahari terbit padanya yang terbaik di sisi Allah melainkan hari Jumat, sebagaimana yang dikabarkan oleh kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hari Eid yang lebih penting, yang tidak kalah penting adalah hari di mana seorang hamba bertobat kepada Allah, kemudian Allah mengampunkan dosanya. Maka tiada nikmat yang lebih besar dibandingkan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Wa indi 'idun kulla yawmin arabi mahyaha bi'aini qariratin. Aku memiliki hari raya setiap hari di mana aku melihat dengan pandangan gembira akan keindahan roman mukanya. Di hari di mana kita melihat dan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaannya, maka tiada nikmat yang lebih besar bagi seorang hamba Allah di akhirat kelak. Tidak surga yang dia dapatkan, tidak terhindar dari neraka, tidak bidadari dan semua perhiasan surga. Namun yang lebih besar nikmat bagi seorang hamba di akhirat kelak adalah dia diberikan kesempatan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah bersama-sama kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah daripada lubuk hati kita sebelum terucap daripada lisan kita pada hari-hari yang mulia ini.
Maka ketika kita berbicara tentang ibadah haji, maka ada kisah inspiratif dari salah seorang ulama generasi tabi'in, yakninya Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama kewafatan 181 Hijriah. Suatu ketika Abdullah ibn Mubarak berangkat menunaikan ibadah haji. Ketika dia bermalam di Mina, dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi mendengar ucapan dan pembicaraan dua orang malaikat. Apakah kau tahu berapa orang yang diampuni oleh Allah pada musim haji ini? Tanya seorang malaikat kepada rekannya. Tidak ada yang Allah ampunkan pada masa musim haji ini. Jawab dari salah satu malaikat. Namun Allah mengampunkan semua jamaah haji disebabkan ada seorang yang bernama Al-Muwaffaq Al-Syami yang berasal daripada Damaskus. Maka ketika mendengar ucapan ini, Abdullah ibn Mubarak terbangun daripada tidur dan mimpi indahnya. Kemudian setelah melaksanakan dan menunaikan ibadah haji, dia memutuskan melakukan safar perjalanan pergi ke Syria dan Damaskus mencari seseorang yang bernama Al-Muwaffaq, tukang semir sepatu. Dicari dan dicari, namun akhirnya dia mendapatkan seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya, apakah betul Anda yang bernama Muwaffaq? Betul Tuan. Kenapa? Tukang semir sepatu. Hari-hari kerjaku menyemir sepatu dan tiap hari kukumpulkan uang. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, saya sisihkan sebahagian untuk niat berangkat menunaikan ibadah haji. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, dan setelah saya lihat bertahun-tahun, ternyata uang itu telah terkumpul dan telah mencukupi untuk berangkat haji tahun ini. Maka pada malam harinya, istriku mendatangiku lalu berkata dan membawa piring, "Wahai suamiku, apakah kau mencium bau daging bakar? Tolong datangi orang tersebut, ketuk pintunya, sebutkan bahwa istrimu sedang hamil, bahwa dia ingin memakan daging bakar." Maka saya pun, kata Muwaffaq, berangkat mencari mana tetanggaku yang sedang membakar daging tersebut. Maka aku ketuk pintu satu persatu, lalu aku menemukan tetangga di sebelah rumahku, ternyata seorang perempuan, seorang janda beranak. Kemudian dia menemuiku di balik pintu lalu bertanya, "Apa gerangan Tuan datang?" Lalu aku mengatakan bahwa istriku sedang hamil dan dia mencium bau daripada daging bakar engkau. Tolong berikan kasihan dia sedikit. Kemudian si perempuan ini terdiam. Kemudian dia berkata kepada Muwaffaq, "Maukah kau mendengarkan ceritaku terlebih dahulu? Kalau seandainya setelah mendengarkan cerita ini engkau masih mau memakan dagingku, akan kuberikan semua dagingku kepada engkau. Aku adalah seorang perempuan janda, suamiku telah meninggal. Kami tinggal bersama anak-anak, dan sehari ini telah sempurna 1 minggu, semua anak-anakku belum makan. Saya berkeliling di keliling kampung, tidak ada menemukan apa-apa kecuali daripada mayat kecuali bangkai daripada kambing. Maka bangkai kambing itu saya potong sebahagian, kemudian saya goreng untuk dimakan anakku agar mereka tidak mati kelaparan." Kemudian Muwaffaq mengatakan, "Aduh, betapa cobarnya aku. Bertahun-tahun aku mengumpulkan harta untuk berangkat haji, sedangkan tetanggaku mati dalam kelaparan. Mereka tidak makan, mereka tidak memakan daging." Maka Muwaffaq kembali ke rumahnya, mengambil uang-uangnya, mengambil simpanan-simpanan yang disimpan bertahun-tahun itu, dan dia kembali ke rumah perempuan itu lalu mengatakan, "Ambillah semua ini adalah titipan Allah kepadamu, ini adalah titipan Allah kepadaku yang diberikan untukmu." Maka ketika mendengarkan cerita daripada Muwaffaq ini, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Abshir, senanglah engkau wahai Muwaffaq, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa jamaah haji. Bahkan Allah terima amal ibadah jemaah haji, ya kan, karena perbuatan engkau, dan engkau dicatat
telah melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Apa cerita dan apa yang dapat kita ambil daripada cerita ini? Setidaknya ada